Jobor sih jerune anak-anak iki kita mari ngedrop. Oh, mantap. Tenang kayak. Mantap. Yes. Kayak kopi nih. Ayo nawan di konco-konco saiki. Seruput jas. Kerjaan ya. Ngopi dulu, ngopi dulu. Banyak kopi tinggal ngopi. Belum jadi? Oh, mantap. Oh, masih pakai anu ya, tray yang atas ya. Jadi satu ya. Smart Friend. Nah, halo bro, ketemu lagi dengan Salty Vlog. Nah, itu tadi adalah contoh gambar perangkat yang kotornya luar biasa ya, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Nah, efeknya apa ya? Tentu saja perangkatnya bisa bermasalah, sirkulasi terhambat, dan bisa jebol. Nah, sebenarnya kriteria apa saja toh yang menyebabkan yang diharuskan untuk suatu shelter atau ruang pemancar itu bagus? Itu kayak apa aja? Nah, ini kan bahas ya. Nah bro, semuanya berawal dari pemilihan fan ya, fan perangkat itu sendiri. Nah, fan itu sendiri adalah kunci awal dari pendinginan perangkatnya. Nah, fan itu yang baik yang bagaimana? Yang pertama ya sesuai dengan kapasitas perangkatnya. Jika semakin panas perangkatnya itu, otomatis dia juga harus bisa membuang dengan kapasitas yang sangat baik. Ingat ya, membuang panas ya. Nah, setelah itu kipasnya itu paling tidak loh ya, bisa menopang dirinya sendiri untuk mendinginkan perangkat. Itulah yang terjadi. Nah, kipas seperti ini ya, kipas 6 in biasanya untuk pemancar kapasitas 1000 atau 2000 dengan maksimal watt ya. Wattnya itu paling tidak adalah sekitar 40 watt. 2 biji untuk membuang panas. Ingat, sebagai Jinmei atau pembuangan panas. Nah, ini yang kedua adalah kapasitas running dari perangkat itu sendiri ya. Jika kapasitasnya gede dengan ruangan yang sempit, tidak ada pendinginan, perangkatmu juga akan bermasalah. Walaupun kipasnya bagus, tapi ya tidak akan bisa menyelesaikan masalah karena kapasitasnya terlalu besar. Ada over limitnya bro. Nah, makanya diperhatikan ya. Ingat pemakaiannya ya bro ya. Jangan asal-asalan. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah kapasitas shelter ya. Shelter itu sendiri adalah ruang pemancarnya sendiri. Nah, di situ ada sistem pembuangan panasnya yang bernama exhaust ataupun Jinmei dari ruangan itu sendiri. Nah, perlu diketahui bahwa perangkat panas yang ada di dalamnya itu harus dibuang di ruangan itu, dan ruangan itu juga harus membuang. Nah, ada dua sistem pembuangan, sistem air cooling dan juga sistem air conditioning ya. Air cooling dan air conditioning. Air cooling itu istilahnya membuang panasnya, yang air conditioning dengan media AC ya. Nah, AC itu sendiri dia akan mendinginkan ruangan itu. Tapi butuh kapasitas berapa? Ya, tergantung ruangannya. Kalau kapasitasnya panasnya itu besar, dengan efektivitas waktu yang besar, maka kebutuhan listriknya juga besar. Ingat, membutuhkan panas yang besar. Nanti jika salah satu AC bermasalah, akan terjadi protek temperatur pada perangkatnya. Nah, itu kelemahannya. Nah, tapi apakah memakai air cooling itu juga efektif? Efektif, tetapi perlu intake, perlu outtake, perlu inlet, perlu outlet. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, filtrasinya harus bagus ya, dan rentan terhadap kotor. Ingat, rentan terhadap kotor. Sheltermu harus benar-benar bersih, dan sistem pengambilan udaranya juga harus bersih. Jika tidak, oh ya kayak mau dengar pan gak mau ya, ngeri ya pokoknya.
Nah, lalu apa hubungannya antara kotor ini dengan pendinginan tadi ya? Nah, salah satu pendinginan yang paling bagus adalah sistem air conditioning, di mana sistemnya adalah ditutup rapat ruangnya itu, dan udara yang dihasilkan oleh perangkat itu didinginkan oleh AC yang di dalamnya. Otomatis udara dari luar tidak ada yang masuk kecuali hanya lubang nafas saja. Terus yang kedua, perangkat itu tershielding dengan udara luar, otomatis dia tidak akan bisa mengambil apapun dari luar dan udara dingin. Tapi kekurangannya adalah listriknya piro ya, kapasitasnya beberapa PK untuk pendinginan seperti itu. Nah, jika ada satu yang bermasalah, nanti pemancarnya protek ya, kayak gitu. Itu kurangnya di situ itu. Tetapi salah satu yang membuat ini jadi istilahnya itu jadi efektif ya, yaitu tadi samping boros listrik ya, dengan AC yang banyak, dia juga bisa menyeliding apapun, termasuk dalamnya ada beberapa serangga dan kotoran dari luar. Biaya pendinginan, biaya perawatan juga akan berkurang, tapi di satu sisi listriknya juga bertambah. Tetapi ini juga minusnya dari air conditioning. Air cooling ini juga lebih efektif karena apa? Dia tidak memerlukan AC yang banyak dengan berapa watt, hanya butuh exhaust fan atau berapa, paling 2 ya, dan panasnya dibuang. Tetapi dia butuh sistem filter yang baik untuk inlet dan outletnya, dan ruangannya itu memang benar-benar harus bersih. Yang kedua, minusnya ketika dia ada udara yang masuk, dia akan bawa kotoran juga. Filter itu aja kalau tidak dibersihkan berkala, dia tetap tembus loh ya, baik kotoran, baik hewan ataupun apa. Otomatis di situ nanti ada penumpukan titik kotoran yang ada di perangkat. Jadinya ya kayak itu tadi, depan tadi, wes akan menumpuk. Kelamaan menumpuk, sistem nafasnya juga berkurang, yo akan perangkatnya jebol. Nah, ini lo sing marai unlock gitu, power hilang. Nih switch ini kotor, shot ya dah. Sebenarnya nggak masalah, tapi karena ini dianggap shot, dia power hilang karena posisinya dekat dengan blower, dan itu tidak bisa dihindari. Ditutupi pun malah nanti tambah parah. Misalnya hanya dibersihkan.